Halo Tribuners, hari ini barengan sama Nila ya di program tamu kita dan sudah spesial sekali hari ini di sebelah Nila juga sudah terlihat ya. Ini adalah anggota DPR RI, ada Muhammad Nabil Harun, SPD MHUM. Gus Nabil, bagaimana Gus kabarnya? Selamat datang di Tribunnews.com. Ya, kabarnya baik sekali dan ini kunjungan saya yang kedua. Wow. Saya sudah rindu sekali. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk kesini. Oke, Gus Nabil kalau boleh tahu sebelum dari sini tadi habis dari mana Gus? Agendanya apa? Kebetulan tadi kita habis dari Desa Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang di Klaten. Kita tadi ngelihat barak-barak pengungsi Merapi di sana. Oke, nah kebetulan juga Gus karena hari ini Bila dikasih kesempatan ngobrol gitu kan bareng sama Gus Nabil, mau tanya-tanya nih Gus, tadi waktu ke pengungsi Merapi ngapain aja Gus? Pertama saya ingin melihat bagaimana barak-barak yang sudah disiapkan, apakah sesuai dengan protokol kesehatan atau tidak, kemudian pelayanan yang diterima oleh para pengungsi seperti apa, logistiknya tersedia atau tidak, obat-obatan dan lain sebagainya. Terus kita juga melihat alur distribusi logistik itu seperti apa, semuanya kita lihat tadi di sana. Oke, berbincang juga kah Gus Nabil dengan pengungsi Merapi di sana? Kebetulan tadi tidak ada satu pengungsi pun karena mereka sedang beraktivitas. Jadi ketika di siang hari mereka itu beraktivitas, ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang lagi menggembala kambing atau sapi gitu. Mereka biasanya kembali ke pengungsian itu setelah maghrib. Jadi pas saya meninggalkan sana mereka sedang dijemput oleh para relawan. Oke, berarti meskipun sedang di pengungsian, aktivitasnya masih tetap aktivitas normal ketika Merapi, ya katakanlah Merapi tidak sedang punya gawe begitu ya Gus ya? Enggak, jadi tadi saya bertemu dengan kepala desa, kemudian relawan dari BPBD, kemudian relawan-relawan dari LSM juga kita ketemu tadi di sana. Ada anggota-anggota Banser, kita ngobrol banyak sekali tentang apa yang dibutuhkan masyarakat di sana. Oke, dari yang Gus Nabil lihat ketika datang ke sana, apa yang paling dibutuhkan tadi dari perbincangan juga dengan kepala desa? Sebelum ke situ saya ingin menyampaikan bahwa barak pengungsi yang ada di Tegalmulyo tadi sangat bagus. Artinya kotak-kotaknya sudah dibikin sesuai dengan protokol kesehatan, bahkan di tiap-tiap kamar lah, di tiap-tiap bilik sudah ada jelas ini namanya siapa, anggota keluarganya berapa dan lain sebagainya. Kemudian keperluan logistik saya lihat juga tadi sudah mencukupi. Bahkan ketika saya tanya berapa kebutuhan logistik yang tersedia saat ini, katanya aman untuk seminggu. Nah, kemudian tadi saya membawa sedikit oleh-oleh sembako aja sih. Oke. Sembako dan obat-obatan. Oke, itu yang paling dibutuhkan ya, ya Gus ya sementara ini. Nah, tadi membahas sedikit tentang sekarang juga sedang pandemi COVID-19 dan biasanya kalau memang pengungsi kan sering berkumpul begitu ya Gus ya. Dan tadi kan sudah memang ada bilik-bilik sendiri untuk masyarakat. Kalau dari Gus Nabil sendiri, imbauannya tuh seperti apa sih Gus untuk pengungsi? Apakah tadi juga disampaikan? Kalau untuk pengungsi yang di sana, saya melihat sudah sangat bagus ya. Artinya ketika sudah siaga saja, kemudian pemerintah desa bersama dengan pemerintah kabupaten langsung menyiapkan bilik-bilik itu. Kemudian protokol kesehatan di sana juga saya lihat berjalan dengan baik. Ketika saya datang ke tempat dapur umum, itu juga protokol kesehatannya jalan. Artinya tidak ada yang perlu saya risaukan. Saya hanya mengingatkan bagaimana protokol kesehatan 3M itu betul-betul dijalankan. Karena memang pandemi hari ini masih luar biasa ya. Angka kenaikan positif COVID juga masih sangat tinggi. Untuk makanannya tadi Gus kan sudah dilihat juga makanannya. Seperti apa? Untuk pengungsi Merapi di sana? Kalau makanan sendiri, alhamdulillah tadi saya juga ikut mencicipi makanan dan lebih enak daripada makanan-makanan di Jakarta. Jadi saya rasanya kayaknya nyaman nih jadi pengungsi di situ. Ada ayam, ada tempe, tadi enak sekali. Oke, mencicipi ikut memasak juga nggak nih Gus Nabil? Tadi kan ketika saya mau meninggalkan lokasi, baru masaknya dimulai. Jadi nggak ikut masak. Kesempatannya ikut ini ya, ikut nyicipin ya. Itu makanan yang dimasak kemarin itu tadi saya coba, itu masih enak. Oke. Gitu. Jadi kan mereka masak hanya sekali sehari, karena siang hari mereka nggak ada di situ. Oke, karena memang beraktivitas tadi Gus. Nah, kalau dari pandangan Gus Nabil sendiri kan Merapi punya gawe itu bisa dikatakan tidak hanya satu kali ini begitu ya Gus ya. Dari pandangan Gus Nabil sendiri, seperti apa sih masyarakat
khususnya di wilayah Jawa Tengah menyikapi kondisi Merapi yang memang mungkin beberapa kali akan merasakan harus mengungsi, akan merasakan ketika Merapi itu sedang punya gawe begitu. Menariknya lagi di Merapi ini kan gunung yang paling aktif di dunia. Dan mereka sudah terbiasa dengan mitigasi bencana. Kemudian baik kepala desa, tokoh-tokoh setempat itu mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat bagaimana menghadapi bencana. Jadi saya lihat tadi saya juga sempat ngobrol dengan masyarakat sekitar yang tidak mengungsi. Itu kan di wilayah KRB 3 ya. Mereka juga pernah mengungsi di tahun 2006-2010 itu mereka biasa sekali, artinya tidak panik, tidak terlalu heboh gitu. Jadi masyarakat di sana sangat well educated terkait bencana. Oke. Tidak ada juga yang kemudian mempertanyakan begitu ya Gus ya, karena kan belakangan juga ada yang kemudian bertanya kalau sebenarnya Merapi itu sedang ada apa begitu, karena apa masyarakatnya harus kembali mengungsi seperti itu. Justru malah keluhan yang ada di sana adalah ketersediaan air bersih. Karena di sana aktivitas penambangan pasir cukup lumayan tinggi sehingga mencari titik-titik debit air ini menjadi sulit. Misalnya hari ini sudah ditemukan di sini, tapi karena ada penambangan pasir jadi berubah titik mata airnya. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Klaten maupun Pemprov Jawa Tengah. Itu ya, problemnya adalah di ketersediaan air bersih. Oke, nah tadi Gus Nabil sudah ke sana, gitu kan? Tadi juga sudah mencicipi makanannya yang katanya enak, lebih enak dari Jakarta, gitu kan? Apakah ada agenda lanjutan setelah melihat kondisi di Merapi, setelah tahu bagaimana situasi di sana, agenda untuk kunjungan kembali mungkin Gus Nabil? Kebetulan Desa Tegalmulyo ini kan sudah bukan desa yang asing buat saya, karena ada salah satu dusun di sana namanya Dusun Girpasang. Itu salah satu dusun yang terisolir, ya. Ketika menuju ke sana kita harus turun dan naiki anak tangga itu sejumlah 1.148. Saya sudah 2 kali ke sana dan saya sudah cukup kenal, cukup akrab dengan mereka, ya saling bertegur sapa. Misalnya lagi jauh, saya lagi di Jakarta, mereka biasa berkomunikasi dengan saya. Jadi di sana bukan daerah yang asing buat saya dan saya sering ke sana. Oke, seberapa sering sih Gus Nabil untuk mengunjungi kawasan-kawasan di sekitaran Merapi? Saya hampir tiap minggu ke daerah Milian ini, ke Solo Raya, muter-muter minggu ini, hari ini Sukoharjo, besok Klaten, besoknya lagi Boyolali, kemudian Solo terus, tiap minggu sih. Wow, agenda sudah jadi agenda. Karena Solo Raya ini buat saya ngangenin gitu. Wah. Kulinernya enak kan? Termasuk orang-orangnya juga nggak? Iya, tentu. Oke, nah dari Merapi kan memang sudah dekat dengan Gus Nabil gitu ya. Apa yang spesial nih Gus? Kalau menurut Gus Nabil, apa yang spesial dari pengungsi Merapi dan juga Gunung Merapi sendiri? Kalau untuk Gus Nabil? Merapi memiliki energi yang besar, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan itu harus kita serap dengan baik supaya menambah energi kita, menambah semangat kita, dan menurut saya Merapi bukan sekedar gunung ya. Merapi bukan sekedar gunung berapi, tapi ada sejarah panjang yang ada di sini dan harus kita gali bersama. Oke, itu istimewa ya Gus ya. Selain memang Merapi yang masih sering menyapa warganya, bisa dikatakan dengan aktivitasnya, tapi Merapi juga cukup istimewa. Nah, Tribuners dan juga Gus Nabil, kita geser sedikit nih Gus. Okay. Setelah kita membahas tentang pengungsi Merapi yang Gus Nabil juga datang ke sana, Nila mau kepoin sedikit tentang ulang tahun dari NU. Gus Nabil kan juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa NU ya, Gus ya. Nah, hari ini tadi Gus Nabil adalah hari lahir NU ke-95. Digelar acara juga kan Gus Nabil. Boleh dong Gus diceritakan sedikit mungkin gambaran besar seperti apa perayaan hari lahirnya NU yang ke-95 ini? Ya, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, NU itu diperingati hari lahirnya tanggal 16 Rajab, atau kalau secara Masehinya nanti di akhir Februari ini. Namun secara Masehi juga tetap sering dirayakan di tiap tanggal 31 Januari 1926. Nah, kebetulan hari ini partai saya juga menyelenggarakan Harlah NU. Iya, betul. Tadi diselenggarakan secara virtual. Seluruh fungsionaris partai, mulai DPP sampai tingkat ranting, DPR RI sampai tingkat DPRD, bahkan kepala daerah wajib mengikuti itu.
secara virtual. Secara virtual. Ya. Oke. Wow. Apa yang spesial Gus Nabil dari perayaan hari lahir NU dan juga dari PDI Perjuangan juga ikut secara khusus merayakan begitu? Karena sejarah antara kaum nasionalis dengan religius ini kan sangat erat. Indonesia ini tetap tegak berdiri karena adanya moderat, adanya kaum yang moderat. Nah, seseorang bisa disebut moderat ini ketika seimbang antara religius dengan nasionalisnya. Nasionalis saja tanpa religius dia bisa menjadi sekuler, atau religius saja tanpa nasionalis dia bisa menjadi sesuatu yang ekstrim. PDI Perjuangan menjadi salah satu jembatan yang berharga untuk kaum nasionalis dan religius. Oke, kalau dari Gus Nabil sendiri melihat hari lahir NU yang ke-95 Gus, bahkan 5 tahun lagi sudah bisa dikatakan 100 tahun begitu ya. Bagaimana Gus Nabil melihat itu? Saya melihat NU setia pada jalannya, yaitu jalan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Itu yang menjadi kebanggaan saya dan semoga NU terus setia pada jalannya. Kita tahu bagaimana peran-peran NU pra kemerdekaan, kemudian saat mempertahankan kemerdekaan bahkan mengisi reformasi, kita tahu NU betul-betul menjadi benteng yang kuat untuk menjaga NKRI. NU dan juga politik berarti ya Gus Nabil ya bisa dikatakan berjalan selaras begitu, beriringan. Terus bagaimana komentar Gus Nabil tentang keselarasan NU dan juga politik? Apakah betul dikatakan memang NU dan politik itu selaras berjalan? NU tidak berpolitik. Tidak berpolitik praktis ya maksudnya. NU tidak berpolitik praktis, tapi orang-orang NU boleh berpolitik praktis. Okay. Nah, politik yang diambil oleh NU adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Nah, ini yang menjadi ciri khas NU yang luar biasa. Bukan politik kekuasaan, tapi adalah politik kebangsaan. Orang-orang NU tidak berpolitik, tapi orang-orang NU boleh berpolitik. NU-nya sendiri sebagai institusi dia tidak boleh berpolitik. Makanya ketika dulu saya berkampanye saat pemilu legislatif, maka saya tidak pernah sekalipun menggunakan pagar nusa, walaupun saya ketua umum pagar nusa. Sehingga kita bisa memberi contoh, memisahkan bagaimana antara berpolitik dengan ber-NU. Oke, tapi Gus, sedikit membahas tentang, ya mungkin ini sedikit polemik begitu ya. Ada saja orang yang mungkin masih berpandangan ya miring tentang politik, tentang NU. Kalau Gus Nabil melihat itu seperti apa? Ya, itu sebuah keniscayaan ya. Di politik, bukan hanya di politik, di segala lini ya. Di politik ada baik buruk. Kemudian di NU juga ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian di kesehatan juga ada yang baik, ada yang buruk. Di semua lini pasti ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung paradigmanya seperti apa, kita melihat sudut pandangnya dari mana. Gitu. Oke, tergantung melihat sudut pandangnya dari mana. Kalau pesannya Mbah Mun dulu yang pernah saya dengar dari cucunya, yaitu Gus Roji, Mbah Mun berpesan, setiap hal itu pasti ada baiknya, ada jeleknya. Setiap hal yang jelek juga pasti ada baiknya. Ini yang selalu saya pegang. Oke, nah geser sedikit nih Gus Nabil, masih ramai juga kan berkaitan tentang Kapolri yang baru, Bapak Listio Sigit Prabowo, dan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil itu sempat mengatakan bahwa Listio Sigit Prabowo ini adalah sosok NU cabang Nasrani, begitu. Gimana komentar Gus Nabil tentang itu? Jadi begini, Pak Listio Sigit ini dulu sejak masih perwira menengah, beliau berdinas di Pati waktu itu. Itu dekat dengan para kiai. Ada namanya Kiai Happy, ada namanya Kiai Sahal Mahfud, Rais Am NU gitu. Kemudian ketika bertugas di Polda Banten, dekat dengan Abu Yamuh tadi misalnya. Dan masih banyaklah nama-nama lain. Nah, kedekatan Pak Listio Sigit ini dengan NU secara kultural sudah sangat terbangun. Jadi Pak Listio Sigit bagi teman-teman di NU ya sudah tidak seperti orang lain gitu. Nah, kunjungan kemarin ketika beliau menjadi Kapolri, kunjungan pertamanya adalah ke PBNU. Ini menunjukkan bahwa memang beliau merasa nyaman dan merasa dekat dengan NU. Nah, kemudian bahwa disebut tadi Pak Listio Sigit NU cabang Nasrani, ini menunjukkan kedekatan yang sangat erat. Karena Kiai Sahal Mahfud dulu juga menurut cerita Pak Sigit juga berkelakar seperti itu. Jadi ini kalau buat orang-orang NU ya biasa saja gitu. Tapi ya mungkin statement itu seperti
baru begitu ya Gus Nabil ya, adalah NU cabang Nasrani begitu. Adakah mendengarkan kalau Gus Nabil sendiri komentar-komentar atau mungkin selentingan-selentingan yang negatif begitu tentang komentar semacam itu? Saya sudah sering kali kalau dengar bukan hanya NU cabang Nasrani, bahkan ada dibilang misalnya si A NU cabang Katolik, si B NU cabang Hindu, cabang Buddha, itu di NU sudah biasa sekali Oke. gitu. Itu sebenarnya hal yang biasa ya Gus? Biasa bahkan siapa itu ada pengacara top itu siapa namanya? Hotman Paris. Ah, iya. Hotman Paris pernah dipanggil dengan Gus gitu. Gus itu kan panggilan khas di kalangan pesantren. Ya sudah biasa lah hal-hal seperti itu. Jadi kalau masih ada yang kaget dengan kalimat-kalimat seperti tadi, saya kira bukan orang NU. Oke. Karena memang sebenarnya sudah seperti sapaan yang ya biasa lah. Biasa saja. Itu menunjukkan keakraban, menunjukkan kedekatan intim gitu. Oke. Kemudian kalau dari Gus Nabil sendiri mengenal secara pribadi sosok Kapolri yang baru saat ini apakah tidak? Ya, saya secara pribadi mengenal beliau gitu. Dan sudah beberapa kali saya juga berkomunikasi dengan beliau. Beliau adalah sosok yang mau mendengar. Inilah yang tidak dimiliki banyak orang. Beliau mau mendengar dan tidak hanya mendengar, memberikan solusi, memecahkan masalah. Jadi ketika ada persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat, beliau bisa mengadvokasi itu. Saya menjadi saksi bahwa beliau orang yang baik. Ketika pertama kali mendengar kabar bahwa Bapak Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri begitu ya, bagaimana apa reaksi dari Gus Nabil? Ya biasa-biasa saja, karena memang tidak terlalu mengejutkan buat saya, karena Pak Listio Sigit memiliki prestasi yang cukup baik, kemudian rekam jejaknya juga baik, kemudian dekat dengan Presiden Jokowi, ya saya kira itu tidak terlalu mengejutkan buat saya. Sedikit Gus Nabil banyak yang kemudian sedikit menyinggung tentang sosok Kapolri terdahulu Pak Idam Aziz yang juga adalah sosok yang cukup religius begitu ya, tapi tidak terlihat sebegitu kedekatannya dengan NU seperti yang ditunjukkan oleh Pak Listio Sigit. Seperti apa itu? Ya mungkin situasi yang berbeda ya. Situasinya karena Pak Idam Aziz ini baru menjabat jadi Kapolri sudah langsung pandemi. Wah, jadi ketika PSBB lagi ketat-ketatnya gitu kan. Jadi mungkin silaturahim tidak bisa seperti sekarang gitu kan. Ini sudah agak longgar, kemudian waktu juga sempat ke NU kok Pak Listio Sigit. Namun ya setelah itu kemudian ada pandemi, saya kira situasinya tidak mudah bagi semua orang. Karena memang terhalang setiap aktivitas ya. Nah, kalau melihat sekarang kedekatan Pak Listio Sigit dengan NU, terus juga yang mungkin ini juga bisa menyelaraskan masyarakat gitu. Apa harapan kalau dari Gus Nabil sendiri? Saya berharap semoga Pak Sigit yang dulu saya kenal dengan Pak Sigit yang saat ini menjadi Kapolri tetap menjadi pribadi yang sama, ya, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, mau mendengar dan banyak memberikan solusi. Karena memang tidak sedikit ada orang ketika sudah mencapai puncak pimpinan ya sedikit berubah-berubah gitu. Nah, itu saya berharap semoga Pak Sigit tetap menjadi pribadi Pak Sigit yang lama, tetap apa adanya, tetap humble dan betul-betul bisa mewujudkan harapan banyak masyarakat. Tetap menjadi sosok yang sama. Betul. Gus Nabil, 1 tahun berlalu pandemi COVID-19 gitu kan. Apa satu hal yang mungkin harus dan wajib dikatakan dari seorang Gus Nabil tentang pandemi yang sekarang bahkan sudah 1 juta lebih? Kembalikan leading sektor penanganan COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan. Oke. Pokoknya di situ. Kenapa? Boleh dijabarkan sedikit Gus Nabil tentang kenapa harus dikembalikan ke sektor? Ya, ini kan bencana yang non alam, bencana wabah yang urusannya dengan penyakit. Maka Kementerian Kesehatan memang harus ada di depan. Dia yang punya dokter, dia yang punya perawat, punya fasilitas kesehatan, punya ahli-ahli di situ. Jadi saya kira wajar. Justru ketika diberikan leading sektornya bukan di Kementerian Kesehatan malah jadi lucu nanti. Ketika ada salah penanganan atau malpraktek lah ibaratnya begitu, ini justru berbahaya. Oke, dikembalikan ke Kementerian Kesehatan. Leading sektornya. Boleh dikatakan bahwa sekarang penanganannya sudah cukup baik atau apa yang sebenarnya perlu harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya kalau dari Gus Nabil sendiri? Ketika di awal saya melihat memang pemerintah cukup kaget ya, meskipun pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang cukup ya.
ketika di Wuhan ada seperti itu, langkah-langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah sudah cukup lumayan sebenarnya dari konsep. Tapi kan ini faktanya ini kan barang baru yang belum ada satu negara pun yang memiliki pengalaman. Jadi ya masih kagok. Kemudian di awal-awal juga ego sektoral masing-masing kementerian lembaga sangat terlihat. Nah, pemerintah kemudian berbenah, sudah semakin baik. Yang ingin saya selalu saya sarankan, saya ingatkan kepada pemerintah, entah itu Kementerian Kesehatan atau apapun, coba komunikasinya kepada masyarakat itu diperbaiki. Cara-caranya komunikasi jangan dengan cara-cara yang konservatif. Ini zamannya 4.0, maka ya cara-caranya harus dengan cara-cara kekinian. Kalau berani coba misalnya main TikTok gitu. Wah, itu menarik. Pemerintah main TikTok? Iya dong. Kalau Gus Nabil main TikTok? Alhamdulillah main TikTok juga. Oke, Gus Nabil aja Ya. meskipun di tengah kesibukannya begitu ya Gus ya tetap main TikTok. TikTok main, Instagram main, Twitter main, Facebook main. Oke, mendekati masyarakat justru dengan hal-hal yang memang dekat dengan masyarakat. Ya kita kalau ingin tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat, kita harus masuk di jantung mereka. Ketika tidak bisa bertemu fisik, ya kita masuk di ruang-ruang pribadi mereka, entah di Facebooknya atau di Instagramnya atau yang lain. Kita jadi akan mengerti. Oke, Gus, apakah betul atau tidak kalau menurut Gus Nabil, sebenarnya yang salah dari pandemi COVID-19 ini bukan virusnya yang tidak terkendali, tapi masyarakatnya yang tidak bisa terkendali. Apakah itu betul atau bagaimana? Ada juga ketidakpatuhan di tingkat masyarakat akan protokol kesehatan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi ini kan ada dua belahan ya, di masyarakat ada terbelah menjadi dua. Ada yang parno, ada yang overprotective, bahkan ada yang sembrono. Nah, kita harus memperbanyak ruang yang di tengah ini. Kita nggak boleh parno, juga jangan sembrono. Artinya menghadapi COVID ya tetap dihadapi dengan waspada, tapi juga santai gitu. Jadi kita tidak perlu terlalu heboh menghadapi COVID ini. Tidak perlu terlalu heboh, tapi tetap ya Gus ya menerapkan waspada dan juga protokol kesehatan. Ada orang-orang yang kemudian masih menganggap bahwa sebenarnya tidak ada COVID. Sebenarnya virus corona itu seperti apa? Virus corona itu bagaimana? Tentang hal-hal orang-orang yang semacam itu bagaimana kalau menurut Gus Nabil? Ya menurut saya ada beberapa kriteria ya. Ada beberapa tipe orang yang tidak percaya COVID. Ada yang memang tidak percaya sama sekali asal tidak percaya. Tapi ada juga yang mereka tidak percayanya karena dia punya alasan-alasan, argumen-argumen yang saintifik misalnya. Ya, tinggal kita ajak bicara saja ini. Orang yang masih waras, yang masih punya argumen secara saintifik, kita adu argumennya sampai mereka betul yakin. Dan saya yakin COVID ini ada. COVID ini ada, bahwa kemudian ada yang berpikir, oh ini konspirasi dan lain sebagainya. Bisa jadi. Tapi kita tidak usah mikir di situnya. Yang kita pikir adalah bagaimana kita membentengi diri kita, membentengi keluarga kita. Hashtagnya saling jaga. Hashtag saling jaga. Oke. Ada yang kemudian tokoh yang cukup dikenal oleh publik, bahkan bisa dikatakan ia influencer atau mungkin semacamnya begitu ya Gus Nabil. Sebagai wakil rakyat melihat konspirasi semacam itu, kalau Gus Nabil sendiri bagaimana melihatnya? Ya, kalau saya melihat misalnya ada tokoh atau influencer yang nggak percaya COVID, ya biarin aja, saya tinggal aja gitu. Kalau mereka atau orang tersebut tidak bisa diajak diskusi secara waras, secara normal, ya udah tinggalin aja. Menurut saya itu juga lama-lama akan usang sendiri. Gitu. Oke, karena memang ya COVID itu sebenarnya ada. Memang COVID itu ada. Dan tidak mungkin ya sekian banyak profesor di seluruh dunia menggadaikan kehormatannya, menggadaikan keilmuannya untuk merekayasa COVID. Gitu. Oke. COVID itu nyata ya, Bu Narsia, dan memang Gus Nabil juga mengatakan bahwa hashtag tadi saling jaga kalau memang COVID itu ada. Nah, vaksin nih Gus Nabil, sudah ada rencana vaksin belum kalau Gus Nabil? Vaksinasi sudah dimulai, memang prioritas pertama adalah tenaga kesehatan. Dan ini sudah dimulai meskipun target 500.000 nakes belum terpenuhi. Ini pemerintah masih terus memperbaiki alur distribusi vaksin, prosesnya seperti apa ini terus diperbaiki. Karena memang kapasitas yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi ini kan sekitar 70 juta. Ya, biasanya mereka sudah melakukan imunisasi, mereka punya cool box dan lain sebagainya, itu kan baru 70 juta. Nah, sementara kebutuhannya untuk 180 juta. Nah, ini
pemerintah harus bergerak cepat, kemudian mengamankan jalur distribusi vaksin, kemudian nanti masyarakat betul-betul mendapatkan vaksin gratis sesuai dengan perintah Presiden. Oke, Gus Nabil adalah anggota DPR. Tapi kalau misalnya saya memberikan pertanyaan, berandai-andai kalau Gus Nabil ini adalah lini pertama untuk misalnya dari Kementerian Kesehatan begitu ya, yang memang harus menangani pandemi COVID-19. Langkah semacam apa sih kalau ada di bayangan Gus Nabil sebenarnya yang memang paling tepat untuk dilakukan? Langkah yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama. Karena pemerintah nggak bisa sendiri. Jadi perlu mengajak tokoh masyarakat, perlu mengajak influencer, mengajak semuanya untuk bersama-sama menghadapi ini. Ketika ada satu masalah yang menyelesaikan itu cuma satu kepala, pasti lama. Tapi ketika diselesaikan oleh banyak kepala, kemudian bisa menerima masukan saran dari banyak orang tanpa baper, insya Allah bisa cepat selesai. Belum nggak itu dilakukan saat ini? Itu terus dilakukan oleh pemerintah, makanya misalnya dalam rapat-rapat kami bersama Menkes ataupun yang lain, masukan-masukan kami selalu didengarkan begitu. Oke, dan sampai saat ini masih terus berusaha ya Gus Nabil ya untuk mengendalikan pandemi. Bahkan besok pagi kita jam 1 akan rapat dengan Menkes untuk membahas vaksinasi. Oke, untuk membahas vaksinasi. Nah, dari berarti Maret 2020 dan sampai sekarang, sempat ada statement yang mengatakan bahwa semoga COVID-19 akan selesai di bulan sekian, misalnya di bulan Agustus, kemudian mundur lagi di bulan Desember, dan bahkan sampai sekarang belum terlihat begitu Gus, kalau memang COVID ini akan segera dikendalikan. Ya, ketika herd immunity itu belum terbentuk, maka kita akan sulit memprediksi kapan COVID ini terkendali atau pandemi ini terkendali. Jadi memang target vaksinasi ya ini menjadi penting ya. Ada macam-macam vaksin tuh ya. Jadi saya kira masyarakat juga tidak perlu bingung, tidak perlu was-was. Semua vaksin yang dibeli oleh pemerintah adalah vaksin yang aman. Itu kata kuncinya, bahwa misalnya ada merek ini ngomong keunggulannya begini, merek ini ngomong begini, ya itu namanya orang bisnis, orang jualan biasa lah. Tapi saya yakin vaksinnya aman. Terakhir Gus Nabil, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia tentang pandemi COVID-19 di Indonesia, dan juga boleh sekalian, tadi kan Gus Nabil mengatakan ada banyak nih akun sosial medianya. Ya, saya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat dimanapun Anda berada, yakinlah bahwa protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak adalah jurus yang paling ampuh menghadapi COVID-19. Oke, Tribuners, jangan lupa yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, karena subscribe itu adalah sedekah digital. Oke, subscribe channelnya Gus Nabil. Oh boleh, subscribe channel saya juga ada, @nabilharwen. Oke, Nabil Harwen. TikToknya Gus Nabil tadi kan? Sama. TikTok, Instagram sama @nabilharwen. Tapi sedikit penasaran deh, kalau main TikTok itu ngapain aja Gus Nabil? Ya seru-seruan aja, kita banyak juga informasi ada di situ. Saya lebih banyak membaca sih di TikTok, lebih banyak mendengarkan, menonton pergerakannya kayak apa sih gitu. Saya juga baru main TikTok, jadi masih menyelami, masih belajar juga. Tapi nggak pakai yang ada joget-joget gitu ya? Sedang latihan joget tapi belum sukses. Gus Nabil, terima kasih banyak waktunya. Ya, nanti ditunggu lagi ya Gus ya. Kalau lagi main ke Jawa Tengah, mampir-mampir ke Tribun News lagi. Dengan senang hati ini Tribun News akan membuka pintu gitu kan yang selebar-lebarnya untuk Gus Nabil. Nah, kalau perlu tiap minggu lah saya datang. Tiap minggu di sini ya, nanti ketemu sama saya. Oke, Tribun News, itu tadi ngobrol-ngobrol Mila sama Gus Nabil. Ini adalah anggota DPR RI dari Dapil 5. Dan nantinya di program tamu kita pasti akan banyak lagi sosok-sosok lain begitu ya yang akan ngobrol bareng sama aku. Jadi tadi pesannya Gus Nabil, saling jaga. Oke, saling jaga ya Tribuners, karena memang sekarang masih pandemi COVID-19. Nila pamit dan juga Gus Nabil juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.